Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Dari manapun kita berada, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sepakat, sehati, bersama kita menyembah Tuhan. Karena kita percaya, kita yakini bahwa di dalam penyembahan kita merasa tenang. Ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, Tuhan melawat, Tuhan mampu memulihkan, bahkan Tuhan mampu membuat kita kuat melewati segala sesuatu yang sementara dan sedang kita alami di hari-hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan dan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terbukti nyata bila hari ini dimanapun kami berada, kami masih boleh kuat, kami masih boleh bernafas. Itu semua bukti nyata penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami kuat di dalam hadirat-Mu. Kami aman, kami tenang, kami kami Tuhan. Bahkan di saat badai bergelora sekalipun kami tidak akan takut. Sebab Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Sehingga kami kuat menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau sepakat untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapak. Dengan sayap-Mu
Sama-sama mari kita lakukan kembali pujian ini. Dengan sayangmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, mari kita bangun penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami senangkan hati-Mu Tuhan dengan pujian kami. Kami bawa padamu, kami bawa padamu. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami senang di dalam hadirat-Mu. Kami puas, kami dipulihkan. Sikira lama sekiarabo, kiara lama sekiarabo, kiara lama se.
hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Oh, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah Indonesia. Oh, pulihkanlah, Kau yang sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan. Kau yang sanggup menyembuhkan kami, Tuhan. Oh, hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Lawat Tuhan, lawat Tuhan, pulihkanlah Indonesia. Shalom, Bapak Ibu, Saudara seiman dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu buat saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Pada hari Minggu ini, tanggal 29 bulan 3 2020 adalah minggu terakhir dari bulan Maret, saudara. Ini adalah minggu kedua kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara untuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, sehingga Tuhan datang mengurapi setiap kita, baik kami yang ada di tempat ibadah di M-Icon maupun saudara yang ada di rumah. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan kami yang besar, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biarlah pada hari ini, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang baru dalam hidup mereka. Kami berdoa, biar Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan, menjelaskan kepada setiap kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas gerejanya, atas setiap umatnya. Terima kasih Bapa, kami membuka firman Tuhan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama kita membuka kitab Daniel 10 ayat 18 dan 19. Daniel 10 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Ayat 19, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang indah sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya berkata bahwa ketika firman Tuhan ini dibaca, maka saya berdoa Roh Kudus pun ada di tempat saudara, menjamah hati saudara, dan saudara menjadi kuat. Katakan amin Bapak Ibu. Tema saya pada hari ini adalah jadilah kuat saudara. Bapak Ibu Saudara dalam Kristus Yesus, pertama-tama saya sampaikan Shalom Elohim, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dalam kitab Daniel yang baru kita bacakan tadi mencatat saudara, hari-hari ini kita tidak boleh takut saudara. Saudara, isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi kuat dan dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, Alkitab tadi mengatakan bahwa di kalimat terakhir, sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Haleluya saudara. Hari-hari ini saudara kita harus berbicara kepada setiap orang. Saudara, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan takut saudara, jangan bimbang. Saudara harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Katakan amin. Tuhan selalu berjalan di depan kita. Katakan amin. Bahkan Tuhan selalu menuntun kita saudara, menerangi jalan kita, memegang tangan kanan kita. Bahkan Tuhan sendiri akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, hari-hari ini kita membaca semua berita di sosial media. Kadang-kadang membuat iman kita menjadi lemah, menjadi takut. Tapi pagi hari ini Alkitab berkata, jangan takut. Ya, sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Saudara, mungkin saya tidak bisa memastikan saudara, sampai kapan kita akan diperkenankan pemerintah untuk beribadah kembali sudah di rumah ibadah masing-masing saudara. Tapi saya bisa memastikan saudara pada pagi ini, sekalipun kita ibadah di rumah kita masing-masing, percayalah Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di rumah saudara. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saudara saya ingin mengupas sedikit bagaimana supaya kita menjadi kuat. Ada satu contoh dalam Alkitab yang bagaimana kita harus membacanya, kita merenungkannya supaya apa saudara? Supaya kita menjadi orang-orang yang pemenang dalam setiap hari, dalam setiap situasi yang sedang kita lewati hari-hari ini Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya saudara, hendaklah kamu kuat. Hendaklah saya kuat. Hendaklah saudara juga kuat yang ada di rumah. Kuat apa saudara? Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya saudara. Bapak Ibu Saudara, di tengah perkembangan situasi hari-hari ini yang serba carut marut saudara, baik dari social community kita, di mana kita sudah tidak bisa lagi berdekatan, bahkan harus berjauhan satu dengan yang lain saudara. Ada social distancing saudara yang memisahkan kita satu dengan yang lain dengan jarak saudara. Bahkan kita membeli makanan sudah tidak bisa lagi saling berdekatan saudara. Bapak Ibu, dari sisi ekonomi, tekanan-tekanan ekonomi yang begitu kuat hari-hari ini, saya menonton berita
Banyak juga pabrik-pabrik di Jawa, saudara, yang mulai mem-PHK karyawan atau buruh pabriknya. Pusat-pusat perbelanjaan, saudara, juga mulai menutup diri hari-hari ini. Kejatuhan mata uang dan lain sebagainya. Harga-harga pangan barang mulai naik, saudara. Semuanya menjadi lambat, saudara, dan menjadi menurun. Mungkin hari-hari ini membuat iman kita menjadi goyang, menjadi lemah. Tuhan, gimana ya, saudara? Apa yang sedang terjadi? Sepertinya kita ada di sebuah lembah yang gelap, saudara. Kita ada di rumah, kita tidak bisa melihat apapun lagi, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua mengerti bahwa tanda-tanda zaman, saudara, sudah begitu terang dan begitu jelas. Bahwa dalam hitungan minggu saja, saudara, semuanya berbalik dengan tiba-tiba, saudara. Seperti pergantian musim yang sedang terjadi, begitulah segala sesuatu berubah dengan begitu cepat sekali. Bahkan sangat cepat sekali, Bapak Ibu. Tapi saudara, saya punya iman. Saya punya Tuhan yang besar. Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya harus tetap percaya bahwa di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada dan hadir bersama kita. Haleluya, saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau, saudara, suka tidak suka, hari-hari ini hidup kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah kita mendapat kekuatan dan pertolongannya. Katakan amin, Bapak Ibu. Saudara, selama hidup di dunia, saudara, semua orang pasti mengalami persoalan, cobaan. Baik di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan. Semua persoalan akan datang, baik diundang maupun tidak diundang, saudara. Dan bisa datang kapan saja. Tapi yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara, saya ingin berbagi 3 hal penting yang harus kita taruh dalam hati kita, saudara. Supaya kita memulai segala sesuatu dengan iman kita yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pertama, kita harus taruh dalam hati kita bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan. Katakan amin, Bapak Ibu. Seberapa besar persoalan, masalah yang sedang kita lewati hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Katakan amin. Tuhan lebih besar dari segala macam virus apapun juga. Dalam nama Yesus, simpan di hati kita, saudara. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dalam kitab Ibrani ditulis, saudara, bahwa Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Sebab dengan itu kita berani berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, saudara. Haleluya, saudara. Kita harus simpan dalam hati kita bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan bahkan meninggalkan kita sedetik pun. Katakan amin, Bapak Ibu. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara harus percaya bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan kepada orang-orang yang menantikan Dia. Haleluya. Kalau engkau hari ini lemah, percayalah firman Tuhan datang menguatkan saudara. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 31 berbunyi demikian. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Haleluya, saudara. 3 hal ini kita simpan setiap pagi, setiap hari. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Yang ketiga, Tuhan selalu memberi kekuatan kepada orang-orang yang menantikan Dia. Haleluya. Percayalah akan kekuatan firman-Nya, maka firman Tuhan akan menolong saudara sekalian. Haleluya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara, kita sudah melewati hampir 1 minggu, saudara, berada di rumah masing-masing. Ada yang tidak bisa keluar sama sekali. Bahkan anak-anak sekolah tidak boleh berjalan, saudara.
Orang-orang yang usia lanjut tidak boleh keluar dari rumah. Saudara, apa yang harus kita lakukan di rumah, saudara? Apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini di rumah kita masing-masing, saudara? Dalam keadaan locking seperti ini, saudara. Kita tidak boleh bertemu orang. Kita tidak boleh sembarang berjalan, saudara. Seperti saran pemerintah untuk menjaga physical distancing, saudara. Semua serba terbatas, saudara. Apa yang Tuhan mau, saudara, hari-hari ini kita kerjakan dalam hidup kita? Situasi memang agak menyulitkan siapapun. Bahkan saya membaca berita di Singapura, jika ada seseorang mendekatkan diri kepada orang lain dengan sengaja, maka orang itu bisa dihukum penjara 6 bulan, saudara. Bapak, Ibu, saudara, dan dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi sebuah kisah di Alkitab yang ingin saudara tangkap baik. Ada sebuah kisah di Alkitab, di kitab namanya Kitab Yunus, yang bercerita tentang si Yunus, saudara. Kita belajar bersama-sama, saudara. Ada pesan Tuhan, ada pesan yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Kiranya ini bisa mendatangkan rema dan kekuatan bagi hidup saudara. Saudara, kita semua tahu tentang kisah Yunus, saudara. Jika kita sudah sering membacanya, atau mungkin dari sekolah minggu kita sudah sering membaca kisah ini, saudara. Kisah ini dimulai dari ketika firman Tuhan datang kepada Yunus. Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk melayani kota Niniwe. Karena kota Niniwe itu kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan, saudara. Tetapi kita tahu di pasal 1 menguraikan, saudara, bahwa pada ayat 3 akhirnya Yunus malah melarikan diri ke Tarsis, saudara. Alkitab mencatat di ayat pasal 1 ayat 3 di kitab Yunus berbunyi demikian. Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, ditulis jauh dari hadapan Tuhan sebanyak 2 kali, saudara. Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan 2 kali, saudara. Saudara, kalau kita singkat cerita, dia dilempar ke laut dan Tuhan mengutus ikan untuk menangkapnya dan menelannya, saudara. Saudara, saya tidak membahas pasal 1, tapi saya ingin membahas mulai pasal 2 ayat 1, saudara. Sangat menarik sekali, saudara. Izinkan saya membacakan buat saudara dan saudara menangkap pesan Tuhan ini. Yunus 2 ayat 1 berkata demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya ketika ada dalam perut ikan, saudara. Dari dalam perut ikan itu, sekali lagi saya baca buat saudara. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saudara, dari dalam perut ikan, saudara, itu sangat sempit sekali, saudara. Terkurung, saudara. Mungkin gelap, saudara. Mungkin seperti hari-hari ini kita sedang lewati. Kita seperti ada di dalam perut ikan, terkurung, saudara. Saudara, kita berada di rumah saja, saudara. Kita tidak bisa melihat Manado sebagaimana mestinya lagi, saudara. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, kita terkurung di rumah kita. Bahkan, saudara, kita sulit melihat hari besok, saudara. Besok apa yang akan terjadi, saudara. Kita tidak mengerti apa harus kita buat hari-hari ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Indah sekali ayat ini, saudara. Dari dalam perut ikan, Alkitab mencatat Yunus berdoa. Saudara, berdoa itu menjadi konsekuensi yang sangat baik bagi kita yang hari-hari ini ada di rumah, saudara. Saudara ingat tentang Daniel. Daniel berdoa, dia bangun mezbah 3 kali sehari. Saya baca buat saudara, Daniel 6 ayat 11.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke dalam rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari saudara berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel dilarang berdoa, tapi dia tetap berdoa. Bapak ibu saudara, haleluya saudara. Kita hari-hari tidak dilarang berdoa, kita hanya dilarang keluar rumah. Saudara, tapi pada saat Daniel dilarang berdoa, dia bangun mezbah dia memuji Allahnya 3 kali sehari saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa ibadah bersama saudara. Yang bisa kita buat hari-hari ini adalah kita berdoa dan kita memuji Tuhan dari merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan buat keputusan apapun dalam situasi keadaan gelap. Haleluya. Dalam perut ikan itu juga saudara, saya percaya ikan itu tidak hanya diam, tapi dia mungkin akan berjalan ke sana kemari di dasar laut saudara. Saudara, itu membuat seperti gonjangan yang sangat berat. Pesan Tuhan dalam kitab Mazmur 94 ayat 17 dan 18 bunyinya demikian. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ayat 18, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saudara, sekalipun goncangannya kelihatannya keras saudara, dengar baik, kasih setia Tuhan akan menyokong dan menopang saudara. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus, nama yang besar, akan menopang saudara sekalian. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang goyah, tapi engkau kuat selalu di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin usaha kita, posisi kita seperti mana ada Yunus yang ada di bawah laut saudara. Usaha kita mungkin ada di bawah laut, sudah seperti di ambang karam saudara. Bahkan mungkin dunia pelayanan hari-hari ini bergoncang seperti ada di tempat penampian Bapak Ibu. Saya selalu berkata kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan selalu menyokong aku. Kasih setia Tuhan selalu menyokong aku. Haleluya Bapak Ibu. Kita harus melangkah beberapa step ke depan. Kita harus melangkah ke level extraordinary. Tidak seperti yang biasa kita lakukan hari-hari sebelumnya. Kita harus melangkah lebih lagi saudara dengan Tuhan. Sikap kita tidak seperti biasanya yang pernah kita lewati. Saudara, biasanya kita kurang berdoa. Bangun pagi kita kurang berdoa. Sekarang kita harus berdoa lebih lagi saudara. Biasanya kita jarang beribadah. Sekarang dengan adanya logik seperti ini, kita pasti berasa saudara, keadaan sangat-sangat membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Bapak Ibu, kita harus naik beberapa step extraordinary daripada sikap kita sebelumnya. Saatnya saudara, kita ada di rumah kita masing-masing. Inilah peperangan rohani kita yang sesungguhnya. Alkitab berkata bahwa kenakan semua senjata Allah, perkuat perisai iman kita dengan firman Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh dan penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Saatnya kita berdoa dan kita berperang. Haleluya saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel menaikkan doa dan pujian bagi Tuhan. Dari dalam perut ikan, Yunus pun berdoa. Yunus berdoa. Saudara, di dalam perut ikan, siapa yang bisa mendengar doa kita? Di dalam rumah kita, dalam kamar kita masing-masing, dalam kesesakan kita, siapa yang bisa mendengar doa kita selain Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan dalam hidup kita? Haleluya saudara. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah,
Ketika engkau kuat, engkau bisa melihat pertolongan Tuhan. Ketika engkau tetap bersemangat dalam Tuhan, maka pertolongan Tuhan bisa datang dengan cara ajaib dalam hidup saudara. Ada amin Bapak Ibu kekasih. Ada sebuah lagu yang bunyinya sangat indah sekali. Lagunya menulis begini saudara. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Haleluya. Sangat indah lirik lagu ini saudara. Tulisannya berkata demikian selanjutnya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kini mataku tertuju padamu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya baca di ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yunus. Dari pasal 2 ayat 2 saya baca buat saudara. Di ayat 2 Alkitab berkata, katanya dalam doa Yusuf, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ayat 3. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ayat 5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepadamu ya Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kisah Yunus ini saudara. Dan poin yang kedua saudara, ketika Yunus saudara ada di dalam perut ikan itu saudara, di ayat yang ke-8 dia mencatat begini bunyinya. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Yusuf berkata pada orang-orang yang berpegang pada berhala, sia-sia, justru mereka itulah yang meninggalkan Tuhan. Tapi Yunus, sekalipun dia ada dalam perut ikan, di dasar lautan, dia berkata, Tuhan, aku tetap setia kepada Engkau. Aku tetap mengasihi Engkau, saudara. Luar biasa, dari dasar bumi yang paling dalam. Dia katakan dari dunia orang mati. Yunus berkata, Tuhan, aku tidak seperti mereka. Aku tetap setia kepada Engkau. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Musim boleh berganti, saudara. Tantangan cobaan boleh silih berganti. Tapi jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. 2 Timotius 2 ayat 13 Alkitab berkata, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia sama Tuhan. Dimanapun engkau berada hari ini, keadaan apapun yang sedang engkau alami, tetaplah setia sama Tuhan. Yunus setia, maka kita pun setia sama Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga saudara, saya menangkap satu pesan Tuhan di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 saudara. Ini indah sekali. Pertama, dari dalam perut ikan Yunus tetap berdoa sama Tuhan. Yang kedua, dia berkata, Tuhan saya tetap setia. Dan yang ketiga saudara, saya bacakan buat saudara di ayat 9. Bunyi firman Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan kubayar. Keselamatan
adalah dari Tuhan. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus keluar ke darat, saudara. Bapak Ibu, dimulai dengan kata, tetapi aku dengan ucapan syukur. Yang ketiga, Yunus mengucap syukur sama Tuhan. Sekalipun dia ada di lembah yang kelam, saudara. Sekalipun dia dalam kondisi yang sangat tidak bisa dijelaskan. Di dasar lautan, seperti dunia orang mati. Tapi Yunus masih bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan, kalau ada yang aku nasarkan, akan aku bayar, Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Hari ini, saudara, apa yang kita bisa lakukan dalam rumah kita? Tidak ada kata lain selain kita bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat keluarga yang sehat. Terima kasih buat makan minum yang Tuhan masih siapkan. Terima kasih buat kesehatan semuanya. Terima kasih, Tuhan. Saudara, dengan mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang menyentuh hati Tuhan. Dalam bahasa orang Cina, saudara, kamsia sama Tuhan. Saudara, orang tua-tua kalau anak-anaknya datang sama orang tua ngasih sesuatu, lalu anaknya bilang, kamsia Pak, itu menyentuh sekali, saudara. Xie Pak, terima kasih Pak, itu sangat menyentuh hati orang tua. Saudara bisa bayangkan, dalam keadaan terpuruk seperti itu, Yunus masih bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, mungkin hari-hari ini engkau terpuruk dalam pekerjaan. Engkau sedang mengalami hal-hal yang mungkin sedang membuat engkau terpuruk, tenggelam, saudara. Dengar baik. Dengar baik. Mengucap syukurlah sama Tuhan. Mengucap syukurlah sama Tuhan, saudara. Saudara, saya membaca di ayat selanjutnya, saudara. Di ayat 10, di pasal 2 ini, hanya 10 ayat. Dan ini ditutup dengan bunyi demikian di ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, bukan kepada Yunus. Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, dengan mengucap syukur, Tuhan akan berfirman kepada persoalan kita, bukan kepada kita, kepada persoalan kita, kepada sakit penyakit kita, kepada pergumulan kita. Tuhan berfirman kepada sakit penyakit kita, sembuhlah engkau, keluar engkau. Dalam nama Yesus, keluar dari tubuh orang itu. Persoalan keuangan, Tuhan boleh berfirman kepada keuangan, datang berganti orang itu. Tuhan bisa lakukan, saudara, dengan mengucap syukur, saudara. Persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup berfirman kepada persoalan itu. Katakan amin, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya Tuhan berfirman, Tuhan keluarkan kita dari tempat itu, saudara. Haleluya, saudara. Di tengah situasi ini, hanya tangan Tuhan yang sanggup mengeluarkan kita dari semua lembah kelam ini. Katakan amin, Bapak Ibu. Jangan takut, jadilah kuat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kasih setianya selalu menyokong kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Haleluya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tutup khotbah saya pada hari Minggu ini, saudara. Saya mengalami proses membangun rumah Tuhan sepanjang 3 tahun, saudara, dengan Tuhan. Saudara, suatu perjalanan pribadi saya dengan Tuhan yang saya tidak bisa uraikan dengan waktu yang singkat ini. Saudara, saya membangunnya tanpa ada anggaran. Saya tidak tahu dari mana datang uangnya. Saya tidak tahu dari mana memulainya. Saya tidak tahu semuanya. Yang saya tahu adalah saya berdoa. Saya minta Tuhan campur tangan. Dan saya mengucap syukur buat semua keadaan. Saudara, kadang uang tidak ada. Dengan saya mengucap syukur, tiba-tiba ada orang datang bawa uang, kasih saya pada hari Sabtu untuk bayar gaji. Saudara, percayalah, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup merubah padang gurun menjadi mata air. Haleluya, saudara. Untuk itu pada pagi hari ini saya berdoa buat saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, izinkan saya berdoa dari tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah saudara,
Yang lemah Tuhan beri kekuatan dalam nama Yesus. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan engkau. Haleluya. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Haleluya. Yang punya pergumulan keuangan dalam nama Yesus Tuhan beri engkau jalan keluar. Haleluya. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah saudara. Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan sedang melawat engkau. Oh rabakataka rabasekarama. Ha rabakara labababasa. Hinnaramotoko rorobotoko rabasa. Kinnaramotoko yaramataka rabasa. Kasih setia Tuhan yang tidak ada batasnya datang ke rumah saudara masing-masing. Terimalah damai sejahtera shalom. Dari rumah Tuhan kami melepaskan shalom bagi saudara sekalian ada di rumah masing-masing. Tuhan jamah saudara, Tuhan jamah saudara. Tuhan pagari saudara, Tuhan lindungi saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, tetaplah kuat, tetaplah jaga kebersihan kita masing-masing. Saya berdoa, biar sepanjang minggu ini, engkau akan melihat anugerah Tuhan yang baru menyertai saudara. Dari rumah Tuhan, kami berdoa, biar berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel, datang memberkati saudara sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kini
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat hari Minggu di minggu kelima di bulan Maret tahun 2020. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing lewat siaran hari ini. Kiranya saudara tetap menerima berkat Tuhan, tetap ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Yeremia Lim yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran ini. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi, memberkati Bapak lebih lagi baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita beribadah di rumah-rumah dengan mengurangi aktivitas saling berkumpul, dan demi mencegah penyebaran lebih luas, maka kita semua wajib mentaatinya. Dengan kerendahan hati, jika Bapak Ibu rindu dan terbeban untuk menabur ke dalam rumah Tuhan, untuk sementara Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui bank transfer saja ke rekening di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 150-123-012338 atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Demikianlah supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara dengan penuh kelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pengerip, belalang pelompat dari hadapanmu. Dan untuk informasi tambahan, bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah yang sedang mengalami sakit lemah tubuh atau sakit fisik, boleh menghubungi bagian sekretariat atau dengan saya sendiri dengan menghubungi nomor telepon 0811 4333 20. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, untuk informasi ibadah minggu depan di awal bulan April, nanti kami akan informasikan kembali melalui media sosial baik Facebook, Instagram atau secara pribadi lewat WhatsApp. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami. Terima kasih yang sebesarnya atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, izinkan saya mengajak saudara untuk bersama kita sehati untuk berdoa dan bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dari rumah Tuhan kami berdoa dan bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami melepaskan berkat sorgawi bagi bangsa negara kami, berkat bagi pemerintah kami, baik di tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah. Kiranya berkat, belas kasihan, perlindungan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami, terlebih khusus atas kota kami yang kami cintai, yaitu kota Manado. Kiranya perlindungan Tuhan kuat atas bangsa kami, juga atas kota kami. Semuanya terlindungi, terjaga, aman, damai, sejahtera dan berlimpah kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menguduskan, mentahirkan, memberkati kota Manado menjadi kota yang selalu memasyurkan nama Tuhan. Biarlah di atas Sulawesi Utara, di kota Manado, segala puji-pujian dinaikkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Manado adalah kota mesbah, adalah kota pujian, adalah kota menara, kota penjaga atas bangsa ini. Kiranya Manado selalu diurapi dan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kota Manado adalah kota yang diberkati, baik tanah, air, udara, semua diberkati oleh Tuhan.
Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas kota Manado. Kesembuhan turun atas kota Manado. Kota Manado dipagari, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari kematian yang sia-sia, dijauhkan, dipatahkan dari setiap segala virus COVID-19, dipatahkan semua panah-panah api si jahat, dikuduskan kota Manado dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dari rumah Tuhan kami melepaskan berkat bagi jemaat-Mu di gereja City Worship. Berkatilah seluruh jemaat umat-Mu yang sedang menonton siaran ini dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan dilepaskan bagi setiap mereka, terlebih khusus bagi jemaat Tuhan City Worship Community Church. Berkatilah setiap keluarga, berkatilah seisi rumah mereka, berkatilah setiap usaha, karir, dan pekerjaan mereka. Umat-Mu tetap terpelihara, tetap terlindungi di masa tenang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiang awan akan menuntun dan menundukkan umat-Mu di siang hari. Tiang api akan menerangi jalan umat-Mu di malam hari. Tuhan adalah tempat perlindungan-Mu yang maha tinggi, adalah tempat pertuduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa-Mu, dan tula sampar tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Malaikat Tuhan dikirimkan untuk menjaga Engkau di segala jalan-Mu. Malaikat Tuhan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hari ini mungkin sedang dalam pergumulan pekerjaan, tempat tinggal, kendaraan. Bukalah kedua tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dengan iman, terimalah dengan iman. Kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai saudara. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hari ini mengalami sakit lemah tubuh. Saat ini terimalah kesembuhan, terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hari ini mengalami pergumulan keluarga, rumah tangga, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan dan lain-lain. Angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami perkatakan, dipulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kasih Tuhan turun, menjamah, memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu saudara. Kami juga berdoa dan melepaskan berkat bagi Bapak Gembala dan keluarga, juga bagi para pelayan Tuhan yang telah memberi hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan yang telah Engkau percayakan pelayanan ini, Tuhan yang telah mengangkat sebagai imam untuk menuntun dan mengembalakan umat-Mu di gereja City Worship. Sekiranya urapan, perlindungan Tuhan serta berkat surgawi berlimpah atas hidupnya. Hikmat, wahyu, pengertian surgawi, umur panjang dan kesehatan yang baik terus menyertai Bapak Gembala dan sekeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, seisi rumah kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Kami terpelihara oleh belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang meminta-minta, juga tidak ada yang terjangkit virus apapun, tidak ada yang jatuh sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan tetap percaya tahun ini adalah tahun anugerah yang besar. Ada banyak perkara besar, ajaib akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Bahkan di hari-hari yang sulit pun kami melihat pertolongan Tuhan selalu ajaib bagi kami. Hari ini kami menerima berkat yang baru, berkat yang sulung, yang utuh, sempurna. Tidak ada berkat yang terhilang, tidak ada berkat yang dicuri iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sehati dengan iman. Kami naikkan doa syafaat ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang berkuasa. Segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang ada di rumah yang sementara menonton video ini, siaran ini, mari angkat kedua tanganmu dan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai Anda dan saya, menyertai keluarga kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub yang mereka sembah, Allah yang mereka puji, Allah yang kami sembah. Kita terima berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.